di sebuah kota kuno bernama Syiraz. Pada akhir abad ke-16, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dunia intelektual Islam. Namanya Sadr ad-Din Muhammad ibn Ibrahim Ash-Shirazi, yang kemudian dikenal sebagai Mula Sadra. Ia tumbuh dalam keluarga terpandang, hidup dalam suasana ilmiah, dan sejak kecil telah menunjukkan kecintaan mendalam kepada ilmu dan kebijaksanaan. Sejak usia muda, Sadra tak pernah puas hanya dengan hafalan. Ia ingin memahami hakikat sesuatu. Ia membaca Al-Quran, tafsir, hadis, filsafat Yunani, tasawuf, dan logika. Ia belajar kepada ulama besar, Safavid, termasuk Mir Damaid dan Syekh Bahai. Di kota suci Isfahan, pusat ilmu terkemuka pada zamannya, ia tumbuh menjadi pemikir yang dalam, tetapi jiwanya juga lembut dan penuh pencarian spiritual. Pemikiran Sadra berbeda dari banyak ulama pada masa itu. Ia menggabungkan tauhid, tasawuf, falsafah, dan makna batin Al-Quran. Karena kelantangan pemikirannya, sebagian menganggapnya terlalu berani. Fitnah pun muncul, hingga akhirnya ia memilih meninggalkan hiruk-pikuk dunia ilmu dan menuju kesunyian sebuah desa bernama Kahak, dekat Qom. Di Kahak, Sadra menjalani kehidupan sederhana. Ia bangun sebelum subuh, bermunajat, bertafakur, lalu merenung dalam keheningan. Di tempat inilah rahasia ilahiyah terbuka baginya. Kesendirian itu bukan kesepian. Bagi Sadra, itu adalah ladang pencerahan. Dalam pertapaannya yang panjang, ia merumuskan karya agung yang disebut Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, hikmah transendental, sebuah sintesis luar biasa antara filsafat peripatetik Ibnu Sina, irfan tasawuf Ibnu Arabi, isyarat filosofis Al-Quran, logika dan kalam, serta intuisi rohani. Pemikirannya yang terkenal meliputi wujud adalah realitas tertinggi, bukan mahiyah hakikat, gerak substansial al-arakah al-jauhariyah. Seluruh alam bergerak menuju kesempurnaan, kesatuan eksistensi dalam hierarki cahaya. Manusia berjalan naik menuju Tuhan melalui pengetahuan dan penyucian jiwa. Ini bukan sekadar filsafat, ini adalah jalan spiritual. Beberapa tahun kemudian, penguasa Syiraz memintanya kembali untuk mengajar. Setelah mendapat ilham untuk melanjutkan tugasnya, Sadra pun kembali. Di madrasah yang baru dibangun untuknya, ia mengajar para murid dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Ia tidak hanya mengajarkan logika dan filsafat, tetapi juga adab jiwa, tazkiyah, dan cinta kepada Allah. Murid-muridnya menyebutnya bukan only guru, tetapi penuntun ruh. Pada usia lanjut, Sadra melakukan perjalanan haji ke Makkah. Dalam perjalanan itulah, ia kembali menghadap Allah. Ia wafat sekitar tahun 1640 di Bashrah dalam keadaan musafir menuju rumah Allah. Ia pergi dengan tenang setelah menghabiskan hidup dalam pencarian kebenaran, penyucian hati, dan penyatuan ilmu dan ibadah. Hingga kini, karya-karyanya seperti Al-Asfar Al-Arbah tetap menjadi rujukan seluruh dunia Islam. Ia mengajarkan satu pesan utama: hati yang bersih lebih tinggi daripada akal yang penuh perdebatan, dan ilmu yang sejati adalah yang mendekatkanmu kepada Allah. Kisah Mula Sadra adalah kisah tentang bagaimana kesunyian bisa melahirkan cahaya, bagaimana fitnah tidak menghalangi hikmah, dan bagaimana seorang hamba yang jujur dalam mencari Tuhan akhirnya menemukannya di kedalaman hatinya sendiri. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh, dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.